Jadi kembali lagi bahwa betapa risaunya Pak Jokowi sekarang ini menghadapi Pilpres 2024 karena dia ingin pasti betul bahwa yang menjadi presiden Ganjar lumayan, Jokowi itulah yang diingin, Prabowo itulah yang diinginkan. Hari ini ya, kita bisa saja melihat nanti tiba-tiba Pak Jokowi oke aja dengan Ganjar dan balik mendukung Ganjar, itu bisa terjadi. Dan saya kira pendukung-pendukung Pak Prabowo juga sudah menyiapkan diri untuk kemungkinan itu. Pak Asari, menurut Pak Asari sendiri, kira-kira kenapa sih sebenarnya Pak Jokowi ini benar-benar kayaknya ngebet banget begitu cawe-cawe pemilu 2024 ini? Apa yang ditakutkan kalau bahasa saya di sini? Kira-kira pandangan Pak Asari seperti apa? Ya, kondisi objektifnya dia seperti sudah disinggung oleh Ustadz Rian tadi, bahwa dia ingin agar program-program besar yang sudah dia mulai dan diharapkan menjadi legasi atau warisan untuk ditunjukkan kepada generasi berikutnya, itu akan diteruskan oleh ya penerusnya yang dia tidak suka ya. Itu jadi dia betul-betul ingin agar ya bagaimana cara supaya Anies Baswedan kalau dia menjadi presiden itu akan diteruskan. Kalau Ganjar sama Prabowo dia mungkin sudah jamin lah ya. Jadi tapi dia khawatir Anies kan bilang bahwa semua yang sudah ada undang-undangnya akan diteruskan. Siapapun menjadi presiden sudah ada melekat kewajiban untuk melanjutkan apa yang dikatakan undang-undang. Tapi Jokowi tidak yakin ya. Nah, karena tidak yakin karena dia tidak bisa mendikte, pastilah tidak bisa mendikte Anies. Bahkan Prabowo saja pun kalau meskipun sekarang sudah sangat rapat, sangat dekat ya, dia juga saya kira masih setengah-setengah juga sebetulnya. Nah, itulah sebabnya belakangan muncul macam-macam kan, didudukkan Gibran di dalamnya, dicoba menjadi wakil presiden, sekarang digugat batas usia itu kan wapres ya. Nah, kalau Gibran, Prabowo oke, sudah dipercaya, tapi lebih dipercaya lagi kalau Gibran ada di dalam kan bersama Prabowo, begitu kira-kira. Nah, jadi hal lain yang ditakutkan Pak Jokowi ini, saya kira dugaan banyak orang juga bahwa dia khawatir begitu banyak potensi masalah hukum, potensi pelanggaran hukum yang barangkali dilakukan secara direct langsung oleh Jokowi atau indirect tidak langsung ya. Nah, ini yang menjadi kekhawatiran dia. Saya lebih percaya itu ya. Dan pasti juga bahwa kalau IKN dibatalkan dia nggak bisa tidur lah. Maksud kalau Anies naik dan kemudian entah bagaimana kan walau alam lah dibatalkan, itu dia betul-betul saya kira resah. Tapi lebih meresahkan lagi adalah banyak masalah yang tidak tuntas penyelesaiannya. Misalnya soal dugaan kecurangan dulu ya, Pilpres, kemudian yang disusul oleh kerusuhan-kerusuhan yang banyak korbannya. Kemudian ada kilometer 50 yang juga kabur ya, penyelesaiannya itu penyelesaian yang ditaruh di bawah tikar, ditaruh di bawah karpet kata orang Inggris ya. Sampahnya taruh bawah karpet, di atas permukaan ini ya bersih, kelihatan bersih, tapi masalahnya ada di bawah karpet. Nah, ini mungkin Pak Jokowi melihat serpihan-serpihan sampah yang di bawah karpet ini nanti kalau karpetnya diangkat sama orang penghuni baru gimana nih kelihatannya. Nah, jadi ada beberapa hal menurut saya mengganjal dia. Lalu juga dana COVID ya. Dana COVID kan dibuat
kalau tidak salah undang-undangnya ada perpu waktu itu, perpu atau apa undang-undang bahwa itu tidak boleh diaudit. Nah, saya kira menurut saya itu akan bisa dibalik ya, pasti akan ada elemen masyarakat yang menuntut itu transparansinya di mana. Ya, sudah disebut-sebut banyak sekali kan soal pengadaan PCR. Ini diduga banyak penyimpangan yang dilakukan oleh orang-orang tinggi di situ. Kalau Tempo kan langsung menduga ada orang-orang pejabat tinggi yang bermain di PCR yang sekarang tidak diselesaikan. Nah, jadi barangkali ini termasuk yang tidak langsung tadi, indirect legal problem yang bisa saja berujung pada di mana pertanggungjawaban Presiden Jokowi di situ. Jadi banyak hal ya. Dan juga kita tidak tahu persis ya berapa banyak proyek-proyek yang berbiaya besar ya. Kereta api cepat Jakarta-Bandung sebagai contoh yang meningkat terus biayanya dari waktu ke waktu. Nah, apakah tidak mungkin bahwa ada juga korupsi di situ ya, yang barangkali balik lagi langsung atau tidak langsung nanti akhirnya nyeret-nyeret nama beliau ya. Jadi walau alam. Jadi menurut saya lebih pada kekhawatiran dari aspek penegakan hukum pasca rejim sekarang ini yang mungkin nanti tidak friendly kepada Pak Jokowi. Nah, itu yang dia khawatirkan. Itulah yang menurut saya menjadi motivasi besar untuk mengatur siapa yang harus menjadi capres, siapa yang tidak boleh menjadi capres. Dan sampai begitu ngeri kan kita lihat bagaimana upaya KPK untuk menjadikan Anies tersangka, padahal sudah 16 kali gelar perkara tidak mampu menghadirkan bukti yang bisa mendukung tindakan untuk mentersangkakan Anies. Gagal kan, tapi terus saja dicari karena memang untuk Anies satu-satunya yang tersisa untuk dijadikan masalah memang itu Formula E. Dia tidak pernah memberikan proyek kepada keluarganya, baik langsung maupun tidak langsung. Dia tidak pernah membiarkan stafnya melakukan pelanggaran, penyalahgunaan wewenang dan penyalahgunaan anggaran dan sebagainya. Tidak terbukti. Nah, jadi Formula E itu diacak-acak sampai di mana nih? Karena memang itu yang tersisa dan sedikit sekali lemah sekali gitu. Pelanggaran administratif itu yang sudah ditetapkan ya. Jadi kembali lagi bahwa betapa risaunya Pak Jokowi sekarang ini menghadapi Pilpres 2024 karena dia ingin pasti betul bahwa yang menjadi presiden Ganjar lumayan, Jokowi itulah yang diingin, Prabowo itulah yang diinginkan. Hari ini ya kita bisa saja melihat nanti tiba-tiba Pak Jokowi oke aja dengan Ganjar dan balik mendukung Ganjar, itu bisa terjadi. Dan saya kira pendukung-pendukung Pak Prabowo juga sudah menyiapkan diri untuk kemungkinan itu. Baik. Sudah, saya kira. Nah, itu dulu. Ada lagi, Mas Rahmat? Iya. Saya cukupkan dulu ke Pak Asari. Saya akan beralih ke narasumber yang lain dulu, Pak Asari. Baik. Iya. Menarik tadi ya. Ada semacam ketakutan yang dihadapi oleh Pak Jokowi. Tadi Pak Asari bilang bisa jadi ada pelanggaran-pelanggaran hukum yang bisa direct atau indirect ke beliau, sehingga mencoba untuk capresnya ini yang mendukung beliau. Padahal kalau saya baca ini sebenarnya ada satu polling gitu yang terakhir saya lihat, justru Pak Anies itu selalu nomor 3 begitu. Nomor 2, 1 dan 2 itu kalau nggak Pak
Kalau Ganjar ya Pak Prabowo gitu. Nah, kenapa harus ditakuti? Ya, ini menjadi sebuah hal yang menarik juga untuk didiskusikan. Baik.